Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syarani dengan NPM 192151110 dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kemampuan metakognisi dan kecerdasan spiritual. Langsung saja ya ke slide selanjutnya. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai kemampuan metakognisi. Nah, metakognisi di sini yaitu istilah metakognisi diperkenalkan oleh John Flavel, seorang psikolog dari Universitas Stanford pada sekitar tahun 1976 dan didefinisikan sebagai pemikiran tentang pemikiran atau thinking about thinking. Atau bisa disebut juga dengan pengetahuan seseorang tentang proses kognitifnya konkret. Nah, yang tersebut menurut Nielsen dan Krauss 2001. Nah, menurut Metlin, Desmita 2009 menyatakan bahwa artinya metakognisi adalah pengetahuan, kesadaran, dan kontrol kita terhadap proses kognitif kita. Nah, metakognisi adalah salah satu kemampuan di mana seakan-akan individu berdiri di luar kepalanya dan mencoba merenungkan cara siswa berpikir atau proses kognitif yang dilakukan. Nah, sedangkan ada pun juga menurut para ahli ya, yang pertama menurut MC David dan Omron, Desmita 2009, istilah metakognisi merujuk pada pengetahuan yang manusia memiliki tentang proses kognitif diri mereka sendiri dan juga proses kognitif tertentu yang digunakan untuk meningkatkan pembelajaran dan daya ingat. Nah, sementara itu menurut Bovard dan kawan-kawan, Desmita 2009 menyatakan metakognisi merujuk pada pengetahuan eksplisit yang dimiliki manusia tentang cara berpikir dan pada aturan yang mereka buat sendiri, sehingga mereka dapat menjalankan ketika menerapkan pengetahuan tersebut. Nah, menurut Takasu 2008 mendefinisikan yaitu bagian dari perencanaan, pemonitoringan, dan pengevaluasian proses belajar serta kesadaran dan pengontrolan proses belajar. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Kauneyamin 2013 bahwa kemampuan metakognisi merupakan kemampuan yang melihat kembali proses berpikir yang dilakukan seseorang. Nah, di sini juga metakognisi terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama training, monitoring, dan reflection. Seterusnya, menurut North Central Regional Education Laboratory atau NCREL, Yamin 2013 mengemukakan bahwa secara umum metakognisi terdiri dari 3 elemen dasar, yaitu yang pertama developing a plan of action, yang artinya mengembangkan rencana tindakan. Yang kedua, maintaining atau monitoring the plan, yang artinya memonitor rencana tindakan. Yang ketiga, evaluating the plan, yang artinya mengevaluasi rencana tindakan. Oke, nah lebih lanjut, menurut NCREL memberikan petunjuk dalam melaksanakan ketiga komponen metakognisi yang atas ya. Nah, berikut yang pertama ada sebelum mengerjakan tugas, lalu yang kedua selama mengerjakan tugas, lalu yang ketiga ada setelah menyelesaikan tugas. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya untuk sebelum mengerjakan tugas. Menurut NCREL yang pertama itu ada, apakah pengetahuan saya yang ada dapat membantu menyelesaikan bagian-bagian dari tugas ini? Lalu yang kedua, pada arah mana saya menginginkan pemikiran saya? Nah, yang ketiga, apakah yang sebaiknya saya lakukan lebih dahulu? Yang keempat, apa sebabnya saya harus membaca bagian ini? Yang kelima, berapa lama saya harus menyelesaikan tugas ini dengan lengkap? Nah, untuk yang kedua itu ada selama mengerjakan tugas. Nah, biasanya dalam selama mengerjakan tugas itu
Menurut NCRLL, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana saya bekerja? Apakah saya pada jalan yang benar? Bagaimana sebaiknya saya meneruskan kerja saya? Yang keempat, informasi apa yang penting untuk diingat? Yang kelima, apakah sebaiknya saya pindah orang lain? Yang keenam, apa sebaiknya saya menyesuaikan langkah tergantung pada tingkat kesulitan? Yang ketujuh, apa yang saya butuhkan jika saya tidak memahami sesuatu? Nah, selanjutnya, ada yang ketiga itu kan setelah menyelesaikan tugas ya. Nah, biasanya setelah menyelesaikan tugas itu akan timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana baiknya kerja saya? Yang kedua, apakah saya menghasilkan kurang atau lebih dari yang saya harapkan? Yang ketiga, apakah saya dapat mengerjakan dengan cara yang berbeda? Yang keempat, bagaimana kemungkinan cara berpikir ini dapat saya aplikasikan pada masalah yang lain? Yang kelima, apakah saya butuh untuk kembali pada tugas untuk mengisi yang kosong sesuai dengan pemahaman saya? Nah, barusan sudah disebutkan kemungkinan-kemungkinan yang memang akan timbul dalam melaksanakan ketiga komponen metodologi tersebut. Oke, next. Selanjutnya kesimpulan ya. Untuk kesimpulan dari pengertian metodologi di atas. Berdasarkan pendapat beberapa para ahli, dapat disimpulkan bahwa kemampuan metakognisi adalah suatu kemampuan di mana siswa sadar dalam menggunakan pemikirannya untuk merencanakan, mempertimbangkan, mengontrol, dan menilai terhadap proses strategi kognitif dalam dirinya. Kemampuan metakognisi sangat dibutuhkan dalam pemahaman masalah agar dalam bekerja siswa lebih sistematis dan terarah serta mendapatkan hasil yang baik. Nah, setelah kita menyimpulkan, di sini ada pengetahuan metakognisi. Nah, pengetahuan metakognisi ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada pengetahuan deklaratif yang mengacu kepada pengetahuan tentang fakta dan konsep-konsep yang dimiliki seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi pemikirannya dan perhatiannya dalam memecahkan masalah. Yang kedua, pengetahuan prosedural adalah pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana melakukan langkah-langkah atau strategi-strategi dalam suatu proses pemecahan masalah. Yang ketiga, pengetahuan kondisional yang mengacu pada kesadaran seseorang akan kondisi yang mempengaruhi dirinya dalam memecahkan masalah, yaitu kapan suatu strategi seharusnya diterapkan, mengapa menerapkan suatu strategi, dan kapan strategi tersebut digunakan dalam memecahkan masalah. Nah, menurut Raffel Desmita 2010, komponen metakognisi itu ada 2. Nah, yang pertama, pengetahuan metakognisi. Yang kedua, pengalaman metakognisi. Yang mana pengetahuan metakognisi adalah pengetahuan yang diperoleh tentang proses-proses kognitif, yaitu pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengontrol proses kognitif, lalu untuk pengalaman metakognisi atau metacognitive experience, pengalaman atau regulasi metakognisi adalah pengetahuan kognisi dan pengalaman belajar seseorang yang mencakup serangkaian aktivitas yang dapat membantu dalam mengontrol kegiatan belajarnya. Nah, di sini juga ada bagian-bagiannya nih. Yang pertama itu tadi pengalaman metakognisi. Nah, di sini pengalaman metakognisi ini terdiri dari 3 proses, yaitu yang pertama proses perencanaan, yang mana proses perencanaan merupakan keputusan tentang beberapa banyak waktu yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, strategi apa yang akan dipakai, sumber apa yang perlu dikumpulkan, bagaimana memulainya,
dan mana yang harus diikuti atau tidak dilaksanakan lebih dahulu. Nah, untuk yang kedua itu ada proses pemantauan. Nah, di sini merupakan langsung tentang bagaimana kita melakukan suatu aktivitas kognitif. Proses pemantauan membutuhkan pertanyaan seperti, adakah ini memberikan arti? Dapatkah saya untuk melakukannya lebih cepat? Dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada proses evaluasi. Nah, di sini proses evaluasi memuat pengambilan keputusan tentang proses yang dihasilkan, berdasarkan hasil pemikiran dan pembelajaran. Nah, misalnya, dapatkah saya mengubah strategi yang dipakai? Apakah saya membutuhkan bantuan? Dan lain-lain. Nah, selanjutnya, ada menurut Swart dan Prentice, Mah Roma 2012. Kemampuan metakognisi seseorang terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama, ada passive use, yang kedua ada aware use, yang ketiga ada strategic use, yang keempat ada reflective use. Nah, untuk passive use sendiri merupakan jenis pemikiran yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tanpa berpikir tentang keputusan tersebut. Nah, dalam hal ini, siswa menerapkan strategi atau keterampilan tanpa kesadaran khusus atau melalui coba-coba dan asal menjawab dalam menyelesaikan masalah. Nah, lalu yang kedua ada aware use, yaitu jenis pemikiran yang berkaitan dengan kesadaran siswa mengenai apa dan mengapa siswa melakukan pemikiran tersebut. Nah, dalam hal ini, siswa menyadari bahwa dirinya harus menggunakan suatu langkah penyelesaian masalah dengan memberikan penjelasan mengenai alasan pemilihan langkah tersebut. Yang ketiga ada strategius, yaitu jenis pemikiran yang berkaitan dengan pengaturan individu dalam proses pemikirannya secara sadar dengan menggunakan strategi-strategi khusus yang dapat meningkatkan ketepatan berpikirnya. Dalam hal ini, siswa sadar dan mampu menyelesaikan strategi atau keterampilan khusus untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang keempat, reflection use, yaitu jenis pemikiran yang berkaitan dengan refleksi individu dalam proses berpikirnya sebelum dan sesudah atau bahkan selama proses berlangsung dengan mempertimbangkan kelanjutan dan perbaikan hasil pemikirannya. Nah, dalam hal ini siswa menyadari dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan dalam langkah-langkah penyelesaian masalah. Kemampuan metakognisi seseorang dapat dilihat ya. Ada beberapa langkah menurut metakognisi Appiani 2012. Itu yang pertama ada tahap diskusi awal, tahap mandiri, dan tahap pemikiran. Nah, di sini tahap diskusi awal bisa disebut introductory discussion, yang kedua itu tahap mandiri atau individu ada independent work, dan yang ketiga tahap pemikiran. Nah, di sini juga ada tabel kisi-kisi. Nah, bisa dilihat ya, untuk mata pelajarannya itu matematika, materinya itu dimensi 3, untuk kelas 1 semester itu kelas 10, dan semester genap untuk soalnya itu ada uraian. Nah, untuk kompetensi dasar di sini ada menentukan jarak dan titik ke garis, dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi 3. Nah, untuk indikatornya sendiri ada 1.1. Menghitung jarak antara titik dengan titik dalam ruang dimensi 3 untuk nomor soal 1. Menghitung jarak antara titik dengan garis dalam ruang dimensi 3, itu ada nomor soal 2. Untuk menghitung jarak antara titik dengan bidang dalam ruang dimensi 3, itu untuk soal nomor 3. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, tadi itu ada langkah-langkah pembelajaran. Ya,
Nah, sebelum mengerjakan soal itu pasti ada tahap diskusi awal ya. Nah, di sini tahap diskusi awal sendiri itu pertama-tama guru menjelaskan tujuan tentang topik yang akan dipelajari, kemudian siswa dibagi bahan ajar. Nah, penamaan konsep ini berlangsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertera dalam bahan ajar tersebut. Nah, siswa dibimbing menanamkan kesadaran dengan bertanya dan menjawab kepada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam bahan ajar. Nah, untuk yang kedua itu ada tahap mandiri. Siswa diberikan persoalan dengan topik yang sama dengan mengerjakan secara individual. Nah, guru berkeliling kelas dan memberikan pengaruh timbal balik secara individual. Nah, pengaruh timbal balik ini merupakan metakognisi yang akan menuntun siswa untuk memutuskan perhatian pada kesalahannya dan memberikan petunjuk agar siswa dapat mengoreksi diri. Nah, di sini ada tahap penyimpulan. Nah, pada tahap penyimpulan ini yang dilakukan oleh siswa merupakan rekapitulasi dari apa yang telah dilakukan di kelas. Nah, pada tahap ini siswa menyimpulkan sendiri dan guru membimbing dengan memberikan pertanyaan. Nah, misalnya seperti, apa yang kamu pelajari hari ini dan apa yang kamu pelajari tentang diri kamu sendiri dalam menyelesaikan soal matematika yang diberikan. Nah, next. Nah, sebelum mengerjakan tugas, kita mengingat langkah-langkah yang tadi ya. Nah, untuk kemampuan metakognisi telah selesai, kita lanjut ke kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan ini atau intelligence memiliki arti yang sangat luas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerdas diartikan sebagai perihal cerdas. Nah, sebagai kata benda atau sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya. Secara konseptual, kecerdasan spiritual terdiri dari gabungan kata kecerdasan dan spiritual. Nah, kecerdasan berasal dari kata cerdas, yaitu sempurna perkembangan akal budi untuk berpikir dan mengerti. Nah, sedangkan spiritual sendiri berasal dari kata spirit, yang berasal dari bahasa Latin yaitu spiritus yang berarti nafas. Dalam istilah modern mengacu pada energi batin yang non-jasmani meliputi emosi dan karakter. Stephen R. Covey 2005 halaman 79 mengungkapkan bahwa kecerdasan spiritual adalah pusat paling mendasar dan menjadi sumber bimbingan bagi kecerdasan lainnya. Kecerdasan spiritual mewakili kerinduan akan makna terdalam dalam hubungan dengan yang tak terbatas. Nah, kecerdasan spiritual sendiri adalah fasilitas yang berkembang sedemikian sehingga memungkinkan otak untuk menemukan dan menggunakan makna dalam memecahkan persoalan. Nah, terutama yang menyangkut masalah eksistensial. Nah, di sini juga ada pengertian menurut para ahli. Nah, menurut Danar Johar dan Ian Marshall dalam buku Abdul Wahab, nah, kecerdasan spiritual itu bisa disebut SQ. Nah, adalah kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks dan makna yang lebih luas dan kaya. Nah, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lainnya. Menurut Halil Kafari menyatakan bahwa kecerdasan spiritual adalah kecakapan dalam dimensi non-materi dan jiwa. Nah, kecerdasan ini pula memberikan kekuatan untuk merasa bahagia dalam keadaan apapun dan bukan disebabkan oleh sesuatu. Nah, sedangkan menurut Mujib dan Mujakir, dalam buku Wahyudi Siswanto membentuk kecerdasan spiritual anak, menyatakan bahwa kecerdasan lebih merupakan sebuah konsep yang berhubungan dengan bagaimana seseorang yang cerdas dalam mengelola dan mendayagunakan makna-makna, nilai-nilai, dan kualitas-kualitas kehidupan spiritualnya. Nah, setelah tadi menemukan pendapat dari beberapa ahli bahwa kita bisa menyimpulkan. Nah, dari beberapa pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang berasal dari
dalam hati, serta kemampuan dalam mengatur diri untuk menghadapi dan memecahkan suatu masalah dan melihat berbagai makna yang terkandung di dalamnya, serta motivasi dalam proses berpikir kita dalam dalam pengambilan sebuah keputusan dan segala sesuatu yang patut dan perlu dilakukan. Nah, setelah mengetahui ciri-cirinya, kita masuk ke ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Nah, di sini itu yang pertama, ada memiliki prinsip hidup dan visi yang kuat. Lalu yang kedua, kesatuan dalam keragaman. Yang ketiga, ada mampu menemukan makna. Yang keempat, ada memiliki kekuatan untuk bertahan. Nah, yang pertama, memiliki prinsip hidup. Nah, dan visi yang kuat. Semakin banyak pengetahuan mengenai prinsip yang benar, maka semakin besar pula kebebasan pribadi untuk bertindak dengan bijaksana. Nah, yang kedua itu ada kesatuan dalam keagamaan. Nah, di sini juga kita berbeda. Karena memang kita diciptakan dengan demikian, namun sebagai manusia, kita sama dan bersaudara, saling mengisi dan memperkaya, bukan untuk membedakan dan saling menghancurkan. Nah, yang ketiga, mampu menemukan makna terdalam dari setiap sisi kehidupan dan pengalamannya. Nah, di sini dengan selalu bertanya kepada diri sendiri. Nah, yang keempat, ada memiliki kekuatan untuk bertahan dalam kesulitan dan penderitaan, bahkan mampu menjadikan kesulitan dan tantangan tersebut menjadi peluang untuk semakin maju. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan spiritual menurut Johar dan Marshall 2000 pada halaman 41 sampai halaman 50. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal sendiri, ada yang pertama itu pembawaan. Nah, setiap manusia yang lahir dari latar belakang apa saja mempunyai potensi untuk percaya akan adanya kekuatan di luar dirinya yang mengontrol hidupnya dan alam semesta. Yang kedua itu ada sel saraf otak. Otak menjadi jembatan antara kehidupan batin dan lahiriah kita. Nah, untuk yang ketiga itu ada titik Tuhan. Nah, penelitian Ramachandran menemukan adanya bagian dalam otak yaitu lobus temporal yang meningkat ketika pengalaman religius atau spiritual berlangsung. Nah, untuk faktor eksternal itu yang pertama ada lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga adalah sekolah kehidupan dan dapur suara hati pertama dan utama bagi anak. Segala kecerdasan bermula dan kuat dipengaruhi oleh keluarga. Betul. Nah, yang kedua itu ada lingkungan sekolah. Nah, di mana di sekolah anak banyak memperoleh pengetahuan dan nilai. Nah, jika guru memberikan nilai di kehidupan yang baik, akan membuat kecerdasan spiritual anak akan membaik, yang pada gilirannya anak mampu memaknai hidupnya dengan baik pula. Lalu yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat juga mempunyai budaya atau kebiasaan yang baik, maka anak akan terbiasa juga melakukan hal-hal yang baik. Sehingga secara tak langsung kecerdasan spiritual anak juga tumbuh dan berkembang. Nah, selanjutnya ada setelah kita mengetahui ciri-ciri, ada indikator kecerdasan dari spiritual ya. Yang pertama itu ada kemampuan bersikap fleksibel, lalu yang kedua ada tingkat kesadaran yang dimiliki tinggi, yang kedua ya, yang ketiga itu ada kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan, yang keempat ada menjadikan hidup bermakna, yang kelima memiliki rasa tanggung jawab, selanjutnya yang keenam berkaitan dengan keimanan, lalu yang ketujuh ada berzikir dan berdoa, kedelapan memiliki kualitas yang sabar, dan yang terakhir itu ada yang kesembilan yaitu memiliki empati yang kuat.
Nah, karena materi sudah selesai, untuk presentasi kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila banyak kata kata yang salah. Eee, dirasa, mungkin kepada teman-teman yang menonton, jangan cepat puas, kalian bisa mencari sumber yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.